Kayaknya udah sarapan pagi belum ya? Kalau yang dari jauh oke lah. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala. Kita minta pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, supaya Roh Kudus akan menjelas sejelasnya bagi kita, untuk kita dapat pegang dalam hidup kita. Karena waktu-waktu sekarang ini makin gelap dunia ini dan makin tidak menentu. Tapi kita tahu bersama Yesus ada pengharapan dan jalan keluar bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau begitu baik bagi kami, sehingga napas kehidupan yang Engkau berikan sebagai anugerah yang terbesar dalam hidup kami, kami masih menikmati kesehatan, bahkan keluarga, pekerjaan, berkat-berkat yang Engkau berikan, kami melihat sangat nyata. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau mau ajarkan kami Tuhan untuk tetap berpegang kepada Engkau, supaya kami tidak perlu meninggalkan Engkau, karena kami tahu perubahan yang ajaib dalam hidup kami adalah bersama Yesus. Tanpa Yesus kami tidak ada perubahan. Tanpa Yesus kehidupan kami tidak menentu. Tanpa Yesus kami hanya hidup dalam kekacauan, kegelisahan, bahkan ketakutan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur kalau kami hari ini sampai detik ada karena perubahan dalam hidup kami yang luar biasa, karena Engkau bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan ajarkan kami untuk tetap setia, bahkan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang lain boleh melihat kami sebagai surat Kristus yang terbuka. Mereka boleh melihat bahwa ada perbedaan antara kami dengan orang-orang yang tidak memiliki perubahan yang ajaib di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat ya, perubahan demi perubahan di dalam dunia ini sangat luar biasa ya kalau kita lihat. Dulu saya ingat, waktu kita kanak-kanak, kita nggak pernah tahu apa itu HP. Tahu HP ya? Alat komunikasi. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang ini, coba anak-anak yang masih bayi, nggak tahu itu mereka mengerti nggak ya? Tapi udah ingin apa? Memiliki HP. Kalau diambil nangis. Tapi kalau dikasih dia bisa cari loh. Saya bingung juga siapa yang ajarin ya. Tapi inilah perubahan hidup di dalam dunia. Dunia yang tadinya tidak ada kendaraan, yang hanya berkereta kuda, sekarang ini dengan alat-alat yang modern. Bahkan semakin canggih, kita lihat di jalan-jalan ya, kendaraan yang tadinya kita berpikir udah canggih, ya toh? Umpamanya yang datang dari BSD kemari, coba pakai apa? Kendaraan bermotor kan? Isi bensin, starter, jalan, ya toh? Ini udah canggih, tapi ada lagi yang makin canggih. Inilah perubahan, perubahan demi perubahan. Dan kalau kita ikut, maaf, HP kita itu tiap 6 bulan sekali ada peningkatan. Ada program-program yang saya ingat, HP pertama kali keluar, saya diejek-ejek karena pakai HP itu yang seperti pisang, bisa masuk di kantong, duduk enak, karena dia melengkung, dia panjang. Kalau timpuk binatang mati. Itu 2 merek ya Ibu Ros ya. Dan saya diejek-ejek karena waktu itu memang gede-gede gitu ya HP-nya. Waduh, kamu kayak bos-bos aja. Tapi bersyukur punya benda itu dan bisa mendengar informasi. Tapi perkembangan demi perkembangan, sekarang nggak perlu yang gede-gede, yang kecil juga udah canggih. Bisa ya? Kenapa? Karena perubahan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau perubahan di dalam dunia saja terjadi dari segi teknologi, nah sekarang bagaimana dalam hidup kita? Apakah kita mau biasa-biasa saja atau berubah? Nah, perubahan yang terjadi dalam hidup kita cuma satu. Apabila kita hidup di dalam Yesus. Di luar Yesus, maaf kata, hanya ada kegelisahan, ketakutan, kecemasan.
Nah ini yang sekarang ini terjadi. Sekarang ini ada orang yang sekolah sampai S3 tapi hidup dalam kecemasan. Ini orang Kristen loh, bukan orang di luar Kristen, orang Kristen. Kenapa ini terjadi? Memang mereka ke gereja, mereka katakan mereka orang Kristen, tapi tidak ada perubahan. Karena apa? Di dalam hidup mereka tidak ada yang dibilang Kristus hidup dalam diri mereka. Nah ini yang menyedihkan. Oleh sebab itu hari ini kita akan membahas perubahan yang ajaib di dalam hidupku. Dan tema bulan ini, salib Kristus mengubahku. Kenapa ku? Aku jadi pribadi. Jadi kita nggak menunjuk kepada orang lain. Kalau saya tunjukkan kepada orang lain, umpama saya tunjukkan kepada istri saya, kamu harus berubah dong. Tapi coba, berapa jari yang menuju ke saya? Kamu harus berubah dong. Umpamanya untuk si A, berapa jari yang menuju ke saya? Jadi sekarang perubahan itu kita tuntut dari orang lain atau dari diri kita? Mari kita berubah. Kalau kita mau berubah, mari kita hidup di dalam Yesus dan kita melihat perubahan itu akan terjadi. Nah, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Dari Galatia 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-10, cuma beberapa ayat saja ya. Ayat 6 sampai ayat ke-10 itu nggak sampai 10 ayat ya. Nanti kita baca silih berganti. Saya baca dari Alkitab baru terjemahan kedua. Barangkali ada kata-kata yang sedikit berbeda tetapi tetap namanya Alkitab. Alkitab itu mau pakai bahasa apapun tetap Alkitab. Karena Injil, ya dan amin. Ada orang katakan Alkitab palsu. Ya, bagi mereka. Tapi buat saya Alkitab tidak ada yang palsu. Pakai bahasa daerah kita, saya mengerti enggak? Kalau pakai bahasa daerah istri saya, Tanah Karo, saya enggak ngerti. Tapi Alkitab itu, Injil itu bermanfaat. Jadi tidak ada perbedaan. Bagaimana iman kita kepada Yesus, dan itulah yang paling penting dalam Injil. Oke. Jadi kita akan melihat tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Hanya satu Injil. Maka itu saya katakan, ada orang bilang begini, jangan sebut ini Alkitab karena begini dan begono. Oke, kalau kita nggak mau sebut Alkitab, Bible, ya mari kita sebut ini Injil. Karena apa? Buat kita orang percaya, semua kebenaran yang dicatat di sini adalah kebenaran. Ada orang katakan, kalau orang udah mati bagaimana mencatat kejadian-kejadian yang terjadi? Nah, karena apa? Kita pakai logika. Tapi kalau perubahan dalam hidup kita dengan iman kita, Allah menjelaskan itu sejelas-jelasnya bagi kita. Jadi waktu kita duduk, kita berdoa, waktu kita buka ayat itu, langsung kita mendapat rema. Tapi kalau orang tidak di dalam Tuhan, bagaimana ada perubahan? Tidak ada rema dalam hidup mereka. Karena apa? Memang mereka jauh dari Tuhan. Dan dalam hidup mereka tidak ada Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus menjelaskan? Gak mungkin. Oke. Ayat yang ke-6 katakan begini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengancam kamu dan yang bermaksud untuk mengubah Injil Kristus. Ayat yang ke-8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Dua kali ya, terkutuk, kata terkutuk. Ayat 10 dikatakan begini. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah ku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Nah ini paling penting. Kalau kita mau menyenangkan sesama kita, maka kita bukan hamba Kristus. Berarti nggak ada perubahan dong.
Sebab begini, kalau kita umpamanya mau menyenangkan orang lain, berarti apa? Pernah dengar kata cari muka enggak? Saya sebenarnya kata-kata begitu buat saya tuh agak sedikit false. Karena cari muka apa yang kita cari ya? Muka kita udah ada kok, ya? Betul nggak? Iya kan? Muka kita udah ada. Saya lihat muka istri saya kan pakai smenken satu mulut. Smenken tahu ya? Bahasa Belanda tuh smenken tuh lipstick. Lipstick ya, satu mulut. Ada mukanya kan? Tapi coba udah pakai begitu masih bolak-balik lagi ke kaca. Ada nggak muka? Masih ada? Halo? Masih kan? Iya. Nah sekarang waktu kita mau menyenangkan orang lain, kita cari muka buat apa coba? Dapat pujian? Percuma. Dapat jabatan? Percuma. Dapat apa lagi? Dapat kedudukan? Dapat apa lagi? Oh, dapat uang saku. Kamu percuma. Karena apa? Itu cuma sementara. Tapi mari, waktu kita menyenangkan Tuhan, waduh, indah. Indah luar biasa. Saya katakan kan berkali-kali di sini, iman saya cuma tertuju kepada Tuhan. Apa yang kita mau, kita tinggal bilang, Tuhan, ya. Bank sentral Allah ke bank sentral Asia sama enggak? Cuma beda kan, bank sentral Asia, bank sentral Allah. Sekejap enggak? Sekejap. Sekejap. Jadi kalau kita menyenangkan Allah, kita nggak perlu cemas, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu gelisah dengan keadaan ini. Tuhan tetap buka jalan. Yang penting kita bersama-sama dengan Dia. Tapi kalau nggak bersama-sama, saya maaf ya, saya nggak bisa bilang apa-apa. Tapi kenyataan dalam hidup yang kami jalankan dan saya didik buat istri dan anak-anak, cuma beriman kepada Dia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Galatia 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-10 ini, dalam perikop ini Rasul Paulus sampai pada isi pokok surat ini, dan ia memulainya dengan teguran yang lebih untuk kepada jemaat-jemaat di Galatia atas kegoyahan iman mereka. Nah, kenapa iman bisa goyang? Bapak Ibu, hati-hati. Kalau kita buka media sosial, aduh, saya kadang-kadang bingung. Ini yang udah dibilang kebenaran firman Tuhan, masih dibilang apa? Bukan. Jadi kadang-kadang saya pikir, ini orang-orang ini belajar di mana ya? Tapi gak bisa. Yang saya cuma duduk diam dan saya mau menyenangkan Tuhan, saya katakan, Tuhan, saya bersyukur kalau Engkau memilih saya ada dalam bagian barisan milik kepunyaanmu. Tapi Tuhan, Engkau juga mengasihi mereka. Karena ingat, waktu penyamun di sebelah kiri kanan, Yesus cuma katakan apa? Tuhan, ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat mereka tidak. Jangan kita sentimen dengan mereka. Jangan kita marah-marah dengan orang yang kurang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hati-hati. Dalam kekristenan banyak loh sekarang. Udah pernah dengar Kristen progresif? Waduh, lebih agresif dari kita. Ini bahaya. Nah, kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan dengan iman kita, kita bisa berbalik. Sama seperti jemaat di Efesus. Mereka begitu ada pengejaran baru yang menyenangkan kuping mereka, mereka berbalik. Padahal mereka sudah mengecap anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Ini bahaya. Ini bahaya. Nah, jadi kita mau yang mana? Menyenangkan manusia atau Tuhan? Jadi kalau ada orang tawarkan, ada Tuhan yang lain di luar Kristus. Iya, silakan. Yesus cuma katakan apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Yang mau datang, Dia akan berikan kelegaan. Yang nggak mau nggak apa-apa. Dia nggak paksa. Kamu nanti lebih tambah stres, kamu nanti lebih tambah beban, kamu nanti lebih tambah gelisah, kamu nanti nggak bisa tidur, kamu nggak bisa. Nggak. Tuhan silakan. Tapi waktu kita bersama Tuhan, itu ada sesuatu yang luar biasa. Perubahan terjadi dalam hidup kita. Gelisah, maaf ya, minggir. Ketakutan, minggir. Apalagi kecemasan, minggir. Nggak perlu. Maka itu kadang-kadang istri saya bilang begini, kamu tuh kalau udah kenal Pulau Kapuk, tahu Pulau Kapuk ya?
hilang langsung. Saya bilang, ya itulah anugerah. Ada orang yang sudah di Pulau Kapuk, tapi sampai pagi matanya tetap terbelalai. Bisa ya? Ada nggak di antara kita yang seperti itu? Mudah-mudahan nggak ada. Karena kita mengalami perubahan dalam diri kita lewat Kristus. Jadi begitu sampai di Pulau Kapuk, mau jam berapapun, hilang. Itu anugerah. Itu satu anugerah dari Allah. Karena Allah mengasihi kita. Ada perubahan, membuat jiwa kita tenang, sehingga apapun tidak dapat mengganggu kehidupan kita. Jiwa kita tenang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan ini ada beberapa hal. Yang pertama, memang cuma ada 2, tapi dari bagian yang pertama ini ada sampai 3-4, ya. Tapi kita coba persingkat, ya. Salib Kristus mengubahku, perubahan yang terjadi dalam hidupku. Yang pertama, kalau kita mau tetap tinggal di dalam Yesus Kristus, maka perubahan itu akan terjadi. Tapi kalau kita katakan begini, ya, saya percaya loh, saya orang Kristen. Ingat loh, Bapak Ibu, jangan KTP kita aja yang Kristen. Wih, KTP kita Kristen hebat loh. Tapi yang kita, nama kita yang ada di KTP nggak Kristen, itu bahaya. Bapak Ibu, sekali lagi saya perlu tegaskan, kata Kristen itu bukan agama sebenarnya. Tapi bagi kita yang hidup bersama-sama dengan Kristus disebut Kristen. Christ in someone. Kristus hidup dalam kita, itulah Kristen. Jadi jangan KTP kita aja. Tapi waktu KTP kita punya identitas, di sana ada kata Kristen, kita juga harus mengalami perubahan dalam hidup kita. Karena apa? Kristen. Christ in someone. Kristus hidup dalam diri kita. Kalau Kristus hidup dalam diri kita, pasti ada perubahan. Tapi kalau nggak ada, ya gelisah, ketakutan, kecemasan, mari kita tinggalkan. Ini yang pertama. Kita jangan bergeser, tetap tinggal di dalam Dia. Bapak Ibu tahu ya, kalau kita tanam pohon pisang atau tanam sesuatu, pernah nggak bergeser? Umpamanya, kalau kita lihat ya, mulai ada yang pernah datang tuh tetap lihat siri di depan rumah, di pagar masih ada. Nah coba kalau kita pindahin siri itu ke tempat lain, mungkin gak dia hidup? Mati iya. Itu makhluk hidup loh. Jadi dia juga bisa mengalami bagaimana dia merasakan jamahan dari tuannya, ya. Bagaimana cara merawatnya, dia mengalami apa? Kasih sayang, dia mengalami. Dan itu gak main-main. Tumbuhan yang orang miliki, coba kita lihat. Kalau tumbuhan itu bukan tumbuhan plastik, hidup nggak? Kalau hidup, berarti orang itu punya jiwa tenang. Berarti dia hidup dalam Tuhan. Ada perubahan, karena apa? Firman Tuhan katakan, apa yang dikerjakan orang percaya lewat tangannya, diberkati nggak? Halo? Diberkati. Jadi kalau di situ dia tetap di situ, dia tetap tinggal. Kapanpun dia ada di situ. Dia bertumbuh, dia lebat di situ, daunnya segar, membuat udara ya, oksigen buat pemiliknya, dia memberikan ya sesuatu yang bermanfaat, sama seperti tuannya memberikan sesuatu. Tanaman saya nggak pernah berikan pupuk, tapi barangkali istri saya yang berikan pupuk. Sirsat, buahnya enak, tetap tinggal di situ. Apalagi ya, itu belimbing, ya. Akhirnya orang-orang bikin rujak enak. Tapi coba waktu tanam saya cuma tanam sambil nyanyi kecil-kecil. Dan selalu saya lakukan sesuatu buat mereka dengan sukacita. Karena apa? Saya mengalami perubahan. Dan saya ingin apa yang saya kerjakan juga ada perubahan. Itu dia. Nah ini yang pertama. Jadi kalau kita lihat jemaat di Galatia ini tidak tinggal dalam Kristus. Mereka tidak pernah mau merasakan perubahan itu. Mereka sudah mengalami perubahan tapi mereka tidak mau. Akhirnya apa? Begitu ada ajaran lain, mereka pilih. Ada hal-hal yang sebenarnya begini. Teman kemarin waktu kami kunjungi, kebetulan dia sakit. Tapi Bapak Ibu tahu, dia melamar di swasta
Nah, ini perlu nggak kita mau lihat perubahan dalam hidup kita? Kita mesti siap dengan tantangan. Dia melamar di perusahaan Jepang ini dengan ijazah STH. STH apa? Barangkali Ibu Erlin tahu. STH apa Ibu Erlin? Iya, sarjana tinggi telo. Tapi yang menerima itu bingung. Ini sarjana teknik apa ya? Begitu dipanggil interview, ini apa nih ijazah kamu? Oh, itu sarjana teologi. Saya S1 teologi. Wah, berarti kamu hamba Tuhan dong. Nggak pantas kamu di sini dong. Tapi coba lihat ya. Karena dia hidup dalam Tuhan, perubahan dalam hidupnya. Tuhan ubah. Yang tadinya melayani itu cuma dapat pas-pasan buat dia makan, sekarang coba. Luar biasa. Dan dia pegang jabatan penting. Coba tuh. Bahkan semua ibadah di kantor itu, mulai dari berapa itu ya, sampai di kerawat, itu dia yang ngatur. Coba, sarjana teologi. Masuk akal nggak? Memang buat kita nggak masuk akal. Karena otak kita terbatas. Ya, jangan seperti jemaat di Galatia udah mengecap damai sejahtera, tapi tinggalkan. Sehingga mereka tidak akan melihat perubahan dalam hidup mereka. Yang ada hanya kekacauan. Tapi coba lihat orang ini. Apa yang terjadi? Dia mengalami sukacita dan dia katakan, puji Tuhan, saya nggak pernah pegang gaji segede itu. Bahkan waktu dibilang minta gaji, dia kasih apa coba? Seperti di tempat dia melayani. Ya, kalau 2,5, 2,5 juta, saya tambah 300 deh. Dia nggak mau bikin 3 juta. Tapi begitu personalian dia, ini uang makan yang saya minta kamu tentukan gaji kamu berapa. Kalau gede nanti kita turunin, kalau rendah kami naikin. Jadi setara. Dia bingung. Bisa perubahan dalam hidup dia tidak ambil keputusan sendiri. Dia diam, dia berdoa. Dia keluar ke kamar kecil dan dia tanya. Ses, mau tanya Ses. Waktu masuk di sini diminta gaji berapa? Oh ya, tentukan aja. Nanti kan dipikir. Dia bilang, mana mungkin. Saya selama ini melayani bertahun-tahun, puluhan tahun. Nggak ada yang saya dapat itu lebih dari 3 juta. Dia bingung, gelisah. Bisa ya Bapak Ibu? Karena apa? Perubahan yang terjadi dalam hidupnya bukan seperti jemaat di Galatia. Mau mengecap lagi apa yang ada di dalam dunia yang sebenarnya sementara. Tapi Bapak Ibu tahu, dia tentukanlah, oke? Ya, oke, ini penting nih. Yang tadi kamu tulis itu uang makan. Dia bilang, waduh, uang makan aja udah gede. Itu persembahan kasih saya dulu tuh bertahun-tahun di tempat pelayanan, gitu ya. Iya, tapi karena kamu baru masuk, oke. Kalau kamu minta yang begini kami turunin ya, kami potong sedikit ya. Oke, bagaimana kalau 5 juta per bulan uang makan yang seperti kamu tulis? Setuju nggak? Dia bilang, setuju sambil gemetar. Karena apa? Perubahan dalam hidup dia tidak melihat materi yang dia harus dapat. Dia shock. Dia pulang tanya istri, kenapa begini? Ya, itulah cara Tuhan. Karena apa? Ada perubahan dalam hidupnya. Jangan seperti jemaat di Galatia. Dia sudah mengalami, mereka sudah mengalami damai sejahtera ya, hidup ya, yang diubah ya, diubah oleh Allah. Mereka tidak mau. Maaf, kadang-kadang perubahan dalam hidup kita tuh membuat kita kadang-kadang nggak tenang. Karena apa? Saking tenangnya kita mau hidup dengan kekacauan. Ini contoh. Ibu Ros waktu mengalami ketenangan dalam hidup dia bingung. Ini saya hidup dalam dunia lain ya, alam lain ya. Kenapa begini? Lah itulah damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Dan setelah dia sadar baru, karena ada banyak orang yang kami temuin setelah mereka hidup bersama Kristus, mereka mengalami apa? Perubahan. Tapi mereka nggak siap. Mereka ingin kembali lagi seperti jemaat di Galatia, hidup dengan kekacauan, dengan kegelisahan, dengan ketidaktenangan. Mari kita tinggalkan. Hidup bersama Yesus itu luar biasa. Karena apapun yang terjadi dengan kita nggak perlu takut. Ya. Dari bagian pertama ini, yang pertama dikatakan bahwa mereka berbalik daripada Yesus Kristus, ajaran yang luar biasa yang telah memanggil mereka keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya, berbalik sekejap. Gila.
Kalau saya tidak mau. Apapun yang terjadi saya katakan, Tuhan, ya hidup ini buat apa? Semua Tuhan udah nyatakan. Ya, dari kehidupan, babak belur. Tapi mari kita lihat, ini yang memang Tuhan inginkan. Karena apa? Mereka sudah menerima, mereka sekejap berbalik. Dari kasih Allah itu, ini yang menyedihkan. Ini yang membuat mereka, akhirnya Paulus katakan apa? Terkutuk atas orang-orang yang menyampaikan Injil lain kepada kalian. Coba tuh. Maka itu hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kekristenan itu banyak aliran. Bahkan sekarang aliran baru itu progresif. Tolong hati-hati. Mari kita baca Alkitab, kita minta pimpinan Tuhan dan kita tetap tinggal dalam Dia supaya perubahan hidup kita nyata. Jangan sampai kita salah langkah. Sehingga dalam hal ini mereka sungguh-sungguh bersalah, telah menjalangunakan kebaikan dan rahmat yang Tuhan berikan kepada mereka dengan cuma-cuma. Coba. Paulus menyedihkan, melihat mereka menyedihkan. Paulus menyesalkan mereka, damai sejahtera mereka udah memiliki. Yang kedua, dari bagian pertama, bahwa mereka telah dipanggil ke dalam kasih karunia dengan cuma-cuma. Kasih karunia. Ya, Yohanes 3 ayat 16 itu jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang Tuhan. Coba, kasih Allah. Allah punya kasih untuk mencari manusia yang berdosa, yang tidak ada arti apa-apa, yang akan binasa, tetapi ingin untuk menjadi setara dengan Dia. Coba, tapi mereka sudah mengecap itu, mereka tinggalkan. Sangat menyedihkan. Ini bahaya. Ya, sudah membuat mereka berubah, perubahan yang ajaib dalam hidup mereka, tapi mereka anggap gak ada apa-apanya. Tapi mari, kalau itu terjadi dengan kita, belum terlambat. Mari kita kembali. Kita mau katakan, Tuhan, perubahan yang ajaib dalam hidup saya ingin kembali Tuhan. Karena ingat, kasih mula-mula itu tidak akan terjadi 2 kali. Waktu Tuhan memanggil kita dengan kasih mula-mula, waktu kita tinggalkan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita tidak akan menerima itu kedua kali. Karena kasih itu cuma sekali. Kristus mati di kayu salib itu sekali, bukan 2 kali. Berbeda dengan orang-orang di luar sana. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya, kerajingan, ya. Karena Injil yang sudah diberitakan kepada mereka adalah penyingkapan yang paling mulia akan anugerah dan rahmat Allah dalam Kristus Yesus. Maka melalui Injil itu mereka dipanggil untuk ambil bagian dalam berkat-berkat dan keuntungan-keuntungannya yang terbesar. Ya, karena apa? Pembenaran. Nah itu, pendamaian dengan Allah. Masa nggak mau sih? Memang kita belum tinggalkan dunia ini. Ada orang katakan begini, emang ya teman, kamu udah ke sorga ya, udah melihat sorga seperti apa. Tapi saya mau katakan, saya belum ke sorga. Seperti orang lain yang katakan apa, udah naik turun sorga berkali-kali. Waduh, saya bilang hebat juga ya. Berarti orang itu khusus dong untuk Allah. Nggak ada. Ya, Yohanes 1 ayat 12 itu apa? Waktu kita menjadi orang percaya kepada Kristus, kita semua anak Allah, tidak ada perbedaan. Tapi saya mau katakan begini, dengan iman saya percaya sorga itu ada. Karena waktu Tuhan panggil saya dan saya mengalami perubahan, saya memiliki ketenangan. Kalau enggak, celurit dilihat, mati. Kalau enggak makan, mati. Tapi enggak tuh. Nah kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi. Petrus, Yunus, ya, Simpson dan sebagainya. Tuhan tetap mengasihi mereka. Mau enggak? Enggak mau ya udah, pilih. Hidup ini ada pilihan. Mau tetap di dalam Tuhan dengan perubahan yang luar biasa atau tidak? Silakan. Ini poin yang kedua. Yang ketiga dari bagian pertama, bahwa mereka begitu lekas berbalik meninggalkan perubahan yang ajaib dalam hidup mereka. Dalam sekejap mereka meninggalkan. Coba, yang tadinya mereka lagi berjalan bersama Tuhan, tiba-tiba, mau enggak? Ini ada penawaran ini.
Yang penting iman kamu tinggalkan, balik. Jangan mau. Harta dunia bisa dicari, tapi damai sejahtera dan keselamatan, perubahan dalam hidup kita tidak bisa ditentukan oleh semua yang kita miliki. Percuma. Itu akan lenyap. Maka itu ada pujian, katakan apa? Kulayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku hanya datang dari Tuhan yang menyediakan langit dan bumi. Nggak ada yang bisa menolong kita. Orang yang cuma memberikan janji-janji palsu akan tinggalkan kita. Tapi kalau Tuhan, sampai kita tinggalkan dunia ini, kita tetap bersama dengan Dia. Kita bisa berpisah dengan keluarga kita yang masih ada di dunia ini, tapi dengan Tuhan tidak. Tetap bersama-sama. Karena satu kali kelak kita akan kumpul bersama-sama. Ini paling penting. Banyak di antara mereka sudah termakan oleh ajaran-ajaran yang hanya menyenangkan kuping. Banyak ajaran yang cuma menyenangkan kuping. Habis itu apa? Bahkan maaf, hati-hati. Kalau yang suka bilang begini, Tuhan berbicara buat saya, perlu diuji. Benar nggak? Lah kalau Tuhan berbicara buat si A, lalu Tuhan berbicara buat saya nggak? Kapan Tuhan berbicara? Bapak Ibu, kalau kita mau tahu suara Tuhan dalam Injil, ini suara Tuhan. Karena di sini dicatat supaya kita mengerti. Memang kita tidak hidup di zaman waktu Yesus masih ada, tapi saat ini Injil inilah yang akan memberitakan kepada kita lewat karya Roh Kudus. Dengan iman kita, Dia akan menunjukkan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat dari poin pertama, bahwa mereka berbalik mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Saya kadang-kadang kalau lihat ya orang berdiskusi, ini bukan Alkitab. Alkitab itu enggak asli, itu palsu. Waduh, saya dalam hati begini, waduh, dia bilang palsu. Ya udah, itu buat dia. Tapi buat saya, Injil ini ya dan amen. Karena dikatakan apa? Roh Kudus dalam hidup kamu yang mengubah kamu. Dan itu benar. Kalau kita menjadi orang percaya, hidup kita hanya bisa diubah oleh Allah. Gak bisa manusia. Gak bisa manusia. Saya sama istri saya suka katakan begini, orang itu biasa-biasa aja, tapi kenapa ya bisa tanganin hal yang seperti itu? Karena apa? Memang Allah tidak cari orang yang pandai. Allah tidak cari orang yang punya titel ini dan itu. Smith Wigglesworth, saya berulang kali katakan, seorang buta huruf, cuma tukang pipa keran. Waktu menikah dan istrinya begitu mencintai dia seperti Allah mengasihi istrinya, dia cuma mengajar suaminya, Smith, baca dari Alkitab. Dan Bapak Ibu tahu Smith bagaimana? Smith mengalami perubahan dalam hidupnya. Dia membangkitkan 14 orang mati, 2 kali lipat dari Yesus. Tapi dia tidak sombong. Seumur hidup dia membaca Alkitab. Dan sampai meninggal pun dia tetap Alkitab. Orang membuat bukunya, orang membuat kisahnya, dia tidak pernah membaca. Dan waktu dia bangkitkan istrinya kembali, istrinya katakan, Smith, no, di rumah Bapakku lebih nyaman. Jadi tolong, saya mau kembali ke rumah, mati lagi. Nah, ini luar biasa. Jadi mari, jangan sampai kita tiba-tiba yang sudah mengecap damai sejahtera berbalik karena ada ejekan, ada cemohan, bahkan ada ajakan-ajakan tertentu untuk membawa kita kepada ajaran yang sebenarnya bukan ajaran sesungguh dalam Kristus. Ingat, ajaran sesungguhnya, mari. Coba Alkitab sekarang di dalam HP kita tuh mudah. Ada program-program yang sebenarnya begitu kita buka Alkitab, ayat itu muncul. Coba pergunakan itu. Waktu kita buka dapat pesan atau dapat apa, waktu kita buka ayat itu, baca dulu ayat itu. Itu mengingatkan kita untuk kita tetap tinggal di dalam Dia supaya kita mengalami perubahan. Bapak Ibu,
Ini yang saya alami dan saya bagikan ini buat kita, bahwa apa yang kita bicarakan di sini, saya bangga dengan Tuhan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan dia tidak pernah bohong. Karena apa? Dia ya dan amin. Yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Itulah dia, Yesus Kristus. Dari dunia belum ada sampai saat ini dia tetap ada. Bapak Ibu, yang kedua, salib Kristus mengubahku, perubahan yang ajaib dalam hidupku. Yang kedua dikatakan apa? Betapa Paulus yakin bahwa Injil yang sudah diberitakannya kepada mereka adalah suatu Injil yang benar. Jadi Bapak Ibu, Paulus orangnya tadinya tuh nggak percaya kepada Injil. Dia hanya percaya kepada Taurat. Waktu Yesus mulai mengajar, dia nggak tenang. Kenapa? Dia belum ada perubahan. Dia masih hidup dalam dunia yang gelap, masih hidup dengan kegelapan, masih hidup dengan cengkraman iblis, sehingga dia mengejar setiap orang yang mengikuti Yesus, dia bantai. Tapi Yesus sebagai Allah tidak melarang. Dia bangga. Dia biarkan aja. Satu waktu murid-muridnya mau dibantai, dan dalam perjalanan ke Damsyik, apa yang terjadi? Yesus tegur. Yesus cuma tegur, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Waktu aku lapar engkau tidak berikan aku makan. Waktu aku telanjang engkau tidak memberikan aku pakaian. Siapa engkau? Saya enggak mengenal. Tapi bukan cuma Paulus yang mendengar hal itu. Semua prajurit yang dibawa dia sebagai komandan itu nyata. Dengar. Dan apa yang terjadi? Sekejap perubahan itu, dia baru mendengar dan dia baru mulai tergugah. Apa yang perubahan terjadi? Buta matanya. Waduh, sekejap. Dan dia tahu bahwa saya hidup dalam kegelapan. Wah, ini kenapa? Waduh, Bapak Ibu, kalau kita yang bisa lihat tiba-tiba buta, bagaimana ceritanya? Saat saya waktu mau stroke aja, saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, jangan. Yang lain bolehlah. Karena begini, kalau saya stroke, saya repot ya. Saya udah repot, saya merepotkan orang lain juga enggak? Akhirnya istri saya mesti, Pak makan ya, angkat gendong taruh di situ. Tapi kalau itu kejadian ke istri saya, bagaimana saya gendongnya? Kan gitu kan? Kalau saya bisa aja dia gendong kan? Pak mandi ya, udah siapin air gitu kan? Tapi kalau badan saya gede gimana coba? Kecil aja begitu, saya pikir Tuhan enggak. Istri saya repot, anak-anak saya repot, saya enggak mau repotin orang lain. Mari Tuhan, tolong saya. Saya masih mau dipakai oleh Engkau. Kita ketemu juga kan? Kalau enggak, kita enggak ketemu. Itu sebelum kita ada di tempat ini. Ya Ibu Ros ya, sebelum COVID ya. Tapi itulah. Jadi kalau kita lihat betapa Paulus yakin bahwa Injil yang sudah diberitakannya kepada mereka adalah satu-satunya Injil yang benar. Ini dia. Karena apa? Paulus mengalami hal itu. Orang yang tidak pernah mengalami hal itu hanya mencemooh Injil itu. Tapi saya mau katakan, mari kita berdoa buat orang-orang seperti itu. Katakan, Tuhan, kalau Engkau mengasihi saya juga mengasihi orang itu. Dan mari Tuhan, Engkau mengasihi mereka, supaya mereka mengalami perubahan dalam hidup mereka. Kalau mereka tidak mengalami perubahan dalam hidup mereka, sama seperti hidup kita yang dulu, gak menentu, gak terarah. Tapi mari, perubahan yang terjadi dalam hidup kita hanya satu kalau kita mau. Galatia 1 ayat 8 katakan begini, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kamu beritakan kepadamu, yang kami beritakan ya, Injil yang kami telah beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi kalau ada orang katakan Injil lain selain dari Alkitab, terkutuk. Jangan kita mau juga ada di bawah kutuk. Jangan. Begitu kita dengar, wah nggak benar nih, maaf ya. Ada kan orang-orang suka ketuk, bilang Kristen tuh, Shalom, datang, paksa-paksain, ajak nonton, ajak makan, ajak ini. Jangan mau. Itu percuma.
Percuma. Apalagi sekarang Kristen progresif, wah kamu memiliki kekayaan, gampang. Waduh, wah mengerikan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ini yang paling penting. Dan supaya mereka tahu bahwa ini dilakukannya bukan karena ia gegabah atau tidak bisa menahan diri, ia mengulanginya sekali lagi. Karena apa? Paulus benar-benar marah. Kalau ada Injil lain terkutuk. Ayat 9 juga katakan begitu, terkutuk kalau ada orang yang menyesatkan kalian. Oleh sebab itu, waktu orang mau menyesatkan kita sebagai milik Allah, mari kita katakan, Tuhan ampuni dia. Karena apa? Orang-orang itu akan terkutuk. Dan kita juga jangan mau dalam kelompok itu supaya dikutuk. Jangan. Kita mengecap anugerah keselamatan kok. Damai sejahtera yang diberikan Allah itu indah. Dan indahnya itu, waktu kita tinggalkan dunia ini, kita akan bersama-sama dengan dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kalau kita lihat bagaimana perubahan yang ajaib dalam hidup kita itu tetap ada dan terus nyata dalam hidup kita. Pertama, itu bisa terjadi hanya karena hubungan kita dengan Allah lewat Yesus Kristus. Waktu hubungan kita retak, maka kegelisahan, ketakutan akan menghampiri kita. Tapi mari, jangan kita lama-lama. Kita sadar lagi dan kita kembali lagi. Tuhan, saya tahu saya agak sedikit melenceng, tapi Tuhan, saya mau balik lagi. Tolong arahkan saya. Karena ingat, master plan Allah hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada. Kalau ada yang memberikan jaminan keselamatan selain Yesus, saya mau ikut dia. Tapi karena saya tahu Yesus satu-satunya Allah yang turun, ya, tanpa ada hubungan, ya, keterlibatan antara hubungan manusia dan Roh Allah yang membuat kandungan Maryam mengandung dan melahirkan, saya percaya bahwa dia adalah satu-satunya Allah. Di luar itu tidak ada. Karena dia dari Allah, dia dari sorga, dia datang dan dia udah tahu sorga. Dia memberikan jaminan bagi kita bahwa sorga itu ada. Bahkan dia menyediakan tempat. Dan Bapak Ibu jangan salah, kita tidak perlu berdoa buat orang lain, tidak perlu berdoa buat saudara kita, bahkan orang-orang yang sudah meninggalkan kita tidak perlu. Tuhan tidak ajarkan begitu. Tapi apa? Yesus sampai saat ini, dia di sorga berdoa buat Bapak, Ibu, saudara dan saya. Amin? Iya. Karena dia berdoa apa? Bapa, jangan biarkan mereka ada dalam pencobaan, tapi biarlah mereka tetap memiliki damai sejahtera itu. Ini yang memang sebenarnya dia berdoa untuk keselamatan itu buat kita itu tetap terjaga. Cuma tinggal kembali lagi, dia tidak membuat, Allah tidak menciptakan kita manusia itu seperti robot. Kiri, kanan, jam istirahat, enggak. Tapi Allah membuat kita itu dengan hak bebas. Pilihan ada pada kita. Mau baik, jahat, itu ada pada kita. Yang kedua dikatakan apa? Jangan pernah kita tinggalkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Apapun tawaran, apapun godaan dunia ini, tapi kita katakan begini, maaf ya, itu cuma sementara. Saya hidup berapa lama sih? Ada nggak hidup 1000 tahun? Cuma di lagu. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, nggak ada. Paling kuat apa kata Injil, ya? Injil itu udah jelas dia katakan hidup kita 70 tahun. Jika kuat 80. Kesukaran dan penderitaan itu akan datang mengikuti kita. Kenapa? Itu yang membuat kita apa? Sunyi sepi sendiri. Karena apa? Anak-anak udah gede, udah pada pergi. Ya, kita cuma duduk di depan TV, lihat, makan, duduk lagi. Membosankan kan? Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan tidak ada bosan. Hidup dalam Tuhan tidak ada yang dibilang apa? Penderitaan dan kegelisahan akan mengikuti kita. Karena apa? Kita punya banyak waktu. Waktu kita punya waktu yang memang Tuhan berikan buat kita dapat berdoa buat orang-orang lain. Menjadi pendoa syafaat. Itu paling indah. Dan itu tidak akan membuat kita apa? Wah, kalau dibilang kesukaran, penderitaan, nggak ada bagi kita orang percaya. Yang ada dalam, karena ada perubahan dalam hidup kita.
Dan kedua, Bapak Ibu, coba ya, Bapak Ibu perhatikan orang yang sering baca Injil, ya, sampai usia 90 pun mereka tidak akan pikun. Bisa dibuktikan. Dan orang-orang di rumah sakit yang sering didoakan, ya, dikunjungi oleh para rohaniawan, itu lebih cepat sembuh daripada orang yang tidak didoakan. Kenapa? Waktu didoakan, mereka membuka kehidupan mereka, mereka mengalami perubahan. Nah, jadi jangan pernah tinggalkan iman percaya kita. Yang ketiga, yang terakhir, tetap tinggal dan tetap pada iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Karena apa? Perubahan yang ajaib dalam hidup kita hanya ada pada Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada. Atau ada? Halo? Ada nggak? Nggak ada. Hanya ada dalam Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami bahwa perubahan yang ajaib dalam hidup kami Tuhan, tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengubah itu. Tidak ada kekayaan, tidak ada harta benda yang dapat mengubahkan damai sejahtera dalam hidup kami. Tapi kami tahu Tuhan, hanya bersama Yesus perubahan yang ajaib dalam hidup kami terjadi. Dan kami tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Apa yang kami inginkan Tuhan, Engkau sudah siapkan. Sama seperti Petrus dengan murid-murid. Waktu Engkau bangkit dari antara orang mati, Engkau mencari mereka dan Engkau sudah menyiapkan berkat. Dan Engkau ingin untuk mereka juga memberikan berkat mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur. Apa yang kami miliki Tuhan, Engkau sudah siapkan. Tinggal bagaimana Tuhan kami dapat meraih itu. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami untuk kami tetap tinggal di dalam Engkau. Kami dapat meraih itu Tuhan apabila perubahan yang ajaib dalam hidup kami bersama-sama dengan Engkau, maka semuanya kami akan peroleh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan